Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki perekonomian tertinggi di Asia Tenggara, menduduki peringkat keempat setelah Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Perekonomian negara kita mampu menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki perekonomian terkuat di seluruh dunia. Perekonomian ini bukan hanya dapat dilakukan secara sederhana, sebab di zaman yang super canggih ini, pemanfaatan media sosial bisa menjadi sumber utamanya. Sebagai contoh, mau makan, ada aplikasi GoFood. Mau transfer uang, ada aplikasi Dana. Mau jalan-jalan tapi tak punya kendaraan, ada aplikasi Gojek. Bahkan mau belanja pun bisa lewat Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Betul hadirin? Namun hadirin, di balik canggihnya pemanfaatan sosial media, terkuak sebuah peristiwa. Pinjaman uang pun bisa melaluinya. Yang saat ini tengah viral adalah pinjaman online. Hadirin, dapat kita rasakan dampak tersebut adalah semakin banyaknya transaksi riba yang akan marak dan merebak. Mereka tak peduli walaupun bisa membayarnya atau tidak. Mereka tidak peduli walaupun berdosa. Mereka tidak peduli walaupun menyebabkan runtuhnya moral bangsa. Bahkan mereka tidak peduli walaupun Allah murka. Oleh karena itu, bagaimanakah pandangan Islam terkait hal tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarah Al-Quran yang berjudul Membangun Ekonomi Syariah Berbasis Digital dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah.
bernaung di bawah kekuasaan Allah. Dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Wahai insan-insanan beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 7 halaman 204 menyatakan bahwa kalimah la ta'kulur riba pada Quran surah Ali Imran ayat 130 tersebut bermakna janganlah kamu memakan riba karena Allah telah mengharamkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa salatina zanyatan. 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada melakukan zina sebanyak 36 kali. Dengan demikian hadirin, haram hukumnya bagi saya, saudara, dan seluruh umat Islam untuk memakan riba karena riba merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, Islam menghadirkan ekonomi tanpa riba, yakni ekonomi syariah. Yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian setiap orang harus saling tolong-menolong. Lalu, bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital? Alhamdulillah, kita patut bersyukur sebab pemerintah kita tengah memiliki visi besar dalam meningkatkan ekonomi digital. Pemerintah kita juga menargetkan Indonesia sebagai negara dengan memiliki ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan jumlah nilai e-commerce sebesar 130 miliar US dollar atau setara dengan 1.700 triliun. Menurut Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, beliau menyatakan bahwa Indonesia tengah memiliki 3 strategi dalam mengembangkan perekonomian, yaitu pertama, pembangunan kembali perekonomian, kedua, ekonomi digitalisasi, dan yang ketiga, ekonomi berkelanjutan di masa yang akan datang. Sehingga dengan visi besar tersebut, ekonomi umat akan menjadi semakin kuat. Namun sayang hadirin, kita pun tak mungkin mengalihkan pandangan, sebab ketimpangan sosial akan terus terjadi. Dampaknya yang kuat menghantam yang lemah, pintar memangsa yang bodoh, yang sejahtera menginjak yang sengsara, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada.
Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. Wahai insan-insan nan beriman, janganlah kamu saling memakan riba dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 77 baris kelima dari bawah menyatakan kalimah tijarah pada Quran surah An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa artinya dagang, sedangkan dalam pembicaraan relatifnya adalah uang, yaitu uang dagang yang dikeluarkan olehnya. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi beliau menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli karena adanya saling meridai antar keduanya. Namun sebaliknya, Islam mengharamkan adanya transaksi pemalsuan, penustaan, serta penipuan barang.
Hal ini menghimbau kepada kita untuk tidak mengambil keuntungan dengan cara mengusap darah orang lain, yakni riba. Sejalan dan sejalin dengan hal tersebut, Muhammad Syauqi Al-Fauzani, seorang pakar ekonomi syariah, beliau menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan segala macam bentuk aturan-aturan yang disandarkan pada ajaran pokok Islam. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyanyikan sebuah senandung lagu dari Bung Haji Roma Irama. Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Kenapa sih? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dengan demikian hadirin, dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk ekonomi digital, maka harus adanya pemberdayaan umat melalui sosial media. Sekian dan demikian. Wallahul mu'affiq.